there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia kepada kita semua, agar dapat kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam belajar, dalam bekerja, dalam mengajar, dan segala macam aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat berangkaikan salam tak jemu-jemunya kita hadiahkan kepada Habibullah, kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berbanyaknya kita bersalawat dengan beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah tentang keutamaan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Jadi sudah jelas di hadis riwayat Baihaqi, sudah jelas sabda Rasul ini. Salawat itu tiang agama. Jadi kalau kita tidak memperkuat pondasi, memperkuat pondasi dalam kita beragama, bagaimana kita mau membangun rumah yang mewah, bagaimana kita untuk membuat sesuatu yang yang mewah, tapi pondasi itu tidak dikuatkan. Nah, itu dia. Dalam kita kasih kiasan kayak gini, kita mau membangun rumah, rumah mewah, rumah besar, tapi kalau pondasinya itu tidak kuat, bagaimana kita mau membangun rumah yang besar sedangkan pondasi itu ringkih atau mudah rapuh? Jadi kalau itu tidak kita kuatkan pondasinya, rumah itu bakalan hancur. Jadi itu. Jadi dalam beragama itu harus kita kuatkan pondasi kita dalam sholat. Sholat itu adalah pondasi bagi kita umat agama, umat muslim. Sudah jelas kalau tidak sholat, gimana kita mau mendapatkan ridho dari Allah kalau kita tidak sholat? Kita mau mendekatkan, mau meminta sesuatu, kalau kita tidak
meminta langsung kepada yang maha kuasa, kita tidak akan dapat. Ibarat begini, kalau kita mau makan, ya kita mau makan, tapi kita nggak mau usaha untuk beli makan itu, atau kita usaha mencari makan itu, gimana kita mau dapat makan? Sama halnya, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mau mendapatkan apa yang kita mau? Ya, Allah memang maha tahu apa yang kita mau. Tapi kalau kita sendiri yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, gimana dia mau ngasih kita? Caranya gimana kita mendekatkan diri? Ya dari sholat. Dari sholat yang kita kerjakan 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat wajib. Ini wajib yang kita kerjakan. 5 sholat wajib. Ada sholat sunnah lagi. Sholat sunnah dan banyak lagi sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Jadi ayo kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai kita lalai dalam menjalankan sholat ini. Karena apa? Kalau kita senantiasa sholat kepada Allah, sholat kita insya Allah hidup kita bakalan tenang. Oke, yang kedua, sholat. Sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Melalui Rasul, melalui Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dia Rasul itu naik ke Sidratul Muntaha dan langsung mendapatkan perintah sholat. Kalau kita cerita waktu Rasul itu mendapatkan perintah sholat, itu tidak senantiasa lima waktu, tidak. Itu banyak waktu yang diperintahkan sama Allah. Waktu Nabi Muhammad itu naik waktu Isra Mi'raj. Tapi itulah Nabi Rasul Nabi Muhammad itu paling tahu apa kekurangan hambanya, kekurangan umat-umatnya. Rasul itu paling tahu. Jadi Rasul bolak-balik ke naik turun, naik turun. Itu untuk apa? Untuk memohon kepada Allah supaya apa? Supaya perintah sholat itu diturunkan. Jadi itu biasanya perintah-perintah dari Allah itu melalui Jibril. Kalau ini langsung dari Allah ke Rasul, ke Nabi Muhammad. Itu apa ya? Perintah yang sangat penting. Sangat yang harus kita kerjakan. Jadi jangan sekali-sekali kita lalai dalam untuk sholat kita. Sholat wajib yang pertama. Kalau sholat sunnah itu kembali ke diri kita. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi yang penting wajib. Kalau wajib sudah jelas. Kalau tidak dikerjakan dosa besar. Kalau dikerjakan pahala. Jadi sudah jelas. Itu perintah wajib kita. Oke. Rasul juga pernah bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah
doa saat sujud. Hadis riwayat Muslim. Jadi, keadaan paling dekat kita dengan Allah itu waktu kita sholat, waktu kita sujud. Jadi Rasul itu bersabda, ya kan? Rasul itu bersabda, perbanyaklah sujud, perbanyaklah doa kita waktu kita bersujud. Jadi itu kita tetap kita mendekatkan diri dengan cara apa? Dengan cara sholat. Oke. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, sudah jelas. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita sholat, dengan kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, itu kita pasti dijauhkan dari keji, perbuatan yang mungkar. Jadi bukan semena-mena sholat ini hanya rutinitas, tidak. Sholat pagi, sholat siang, sholat sore, sholat malam, menjelang malam sholat, malam itu sholat. Itu bukan hanya rutinitas kita, tapi itu kewajiban kita yang harus kita jalankan. Jadi kita harus disiplin, bertanggung jawab dalam menjaga sholat kita. Oke, selanjutnya, sholat itu adalah amalan pertama yang akan diadili. Oke, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hambanya adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi nanti waktu kita nanti dihisab, diadili di waktu hari kiamat, itu yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita, tidak yang lain. Jadi bayangkanlah, coba kita evaluasi diri kita introspeksi diri, sholat kita gimana sekarang. Ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita. Ayo kita perbaiki, kita tegakkan sholat ini. Oke, selanjutnya, sholat itu sebagai obat hati dan jiwa. Di tengah kehidupan kita ini yang pasti ya sering ada yang banyak masalah lah, enggak enak hati, ada ini, ada itu, kekurangan ini. Ya, sholat itu sebagai ketenangan bagi kita. Sholat itu sebagai obat hati kita, ya. Rasul pernah bersabda, wahai Bilal, dia berkata kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Rasul itu pernah bersabda, pernah berkata kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah muadzin di kota Mekah pada saat itu. Wahai Bilal, kata Nabi, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kenapa? Waktu Bilal itu berkumandang sholat, kita wajib istirahat. Untuk apa? Untuk sholat. Bukan
kita sekarang nih kebanyakan itu azan, ya kan? Azan, tapi bukan sholat, tapi malah azan berhenti, habis azan udah lanjut lagi. Nah, itu sholat itulah adalah pemanggil, azan itu adalah pemanggil untuk kita, mengingatkan kita untuk sholat. Jadi yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala, mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ayo sama-sama kita perbaiki. Sholat yang selanjutnya itu adalah sholat. Sholat itu pembeda kita dari antara muslim sama orang-orang kafir atau orang-orang yang di luar antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Oke, jadi perjanjian antara kami dan mereka. Mereka siapa? Mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi perjanjian kami dan mereka itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Jadi hati-hati kita dalam meninggalkan sholat ini. Oke, jadi itu, ayo kita sama-sama perbaiki sholat kita, sama-sama kita introspeksi diri untuk kita perbaiki sholat kita, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat. Jadi ayo yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo kita perbaiki. Yang sholatnya masih perlu diperbaiki, perbaiki. Sholat itu 5 waktu, jadi wajib kita laksanakan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Jadi nggak bisa sholat sekaligus semua, sekaligus 5. Ya, satu-satu dulu kita perbaiki. Subuhnya dulu, habis subuh zuhur, asar. Memang awal itu kita paksa. Lalu bisa kita terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa kita sholat, pasti kalau kita tidak sholat itu bakalan yang namanya kita kecarian. Ada yang ganjel nih dalam hatiku, apa ya yang ganjel? Pasti yang ganjel itu apa? Yang ganjel itu karena apa? Karena kita tidak sholat. Oke, jadi yuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita, tanamkan dalam hati bahwa sholat itu penting. Oke, sampai di sini ceramah singkat saya. Semoga apa yang saya jabarkan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi yang menonton. Jadi saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bila fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.